Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai lembaga keuangan non-bank. Nah, video ini adalah video kedua yang merupakan kelanjutan dari video aku yang berjudul Lembaga Jasa Keuangan Bank. Mungkin teman-teman masih asing dengan kata-kata non-bank, sehingga muncullah pertanyaan, apa sih lembaga keuangan non-bank? Lembaga keuangan bukan bank atau biasa disebut dengan LKBB merupakan badan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat tetapi bukan dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank yakni pegadaian, perusahaan modal ventura, asuransi, ajak piutang, perusahaan dana pensiun, dan leasing. Yang pertama kita bahas mengenai pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai dan juga sebagai jasa titipan serta jasa taksiran. Usaha kegiatan gadai antara lain adalah melayani jasa penaksiran, melayani jasa titipan barang, dan juga memberikan pinjaman dengan jaminan. Pegadaian juga mempunyai tugas pokok loh. Yang pertama adalah menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai. Yang kedua, berkontribusi dalam pencegahan pemberian pinjaman yang tidak wajar. Yang ketiga adalah penyaluran kredit. Dan yang terakhir adalah membina pola perkreditan agar terorganisir dan bermanfaat. Yang kedua, kita akan membahas leasing. Secara umum, leasing adalah salah satu bentuk kegiatan pembiayaan barang modal ataupun alat berupa hak opsi maupun tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk para nasabah dalam kurun waktu yang telah ditentukan, di mana pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil atau diangsur. Terdapat jenis leasing, yakni yang pertama ada capital leasing. Capital leasing merupakan jenis perusahaan yang bergerak di bidang leasing dan berasal dari lembaga keuangan. Yang kedua ada operating leasing, merupakan salah satu jenis perusahaan leasing yang dimana pihak lessor akan membeli suatu barang dan kemudian disewakan kepada para nasabah dalam waktu yang telah disepakati. Yang ketiga ada sales type lease. Sales type lease adalah leasing penjualan, salah satu jenis leasing yang umumnya dikerjakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri. Yang keempat ada leverage leasing, adalah jenis perusahaan leasing yang mengikut sertakan pihak ketiga. Yang terakhir ada cross-border leasing. Cross-border leasing adalah jenis perusahaan leasing yang dilakukan oleh antar negara. Leasing juga mempunyai keunggulan, yakni bersifat fleksibel, tidak membutuhkan jaminan, capital saving, pelayanan cepat, terhindar dari inflasi, dilindungi oleh hukum, dan cara memperoleh aktivanya sangat mudah. Kita lanjut pada asuransi. Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayarkan sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti atas resiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Unsur utama dalam asuransi ada 3. Yang pertama adalah premi asuransi. Premi asuransi adalah iuran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati.
Biasanya dibayarkan secara bulanan, semesteran, hingga tahunan. Yang kedua ada polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi, mulai dari manfaat, besaran premi, resiko yang ditanggung, hingga pengecualian. Yang ketiga ada klaim asuransi. Klaim asuransi adalah proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami resiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Jika dalam asuransi yang dibuat sesuai dengan ketentuan tertera dalam polis, maka perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas resiko finansial yang dialami oleh nasabah. Terdapat jenis-jenis asuransi. Ada asuransi kesehatan, pendidikan, rumah, penyakit kritis, asuransi jiwa, dan masih banyak lagi. Kita next pembahasan pada anjak piutang. Anjak piutang adalah aktivitas pengalian atau pembelian piutang dari suatu pihak, termasuk urusan penagihan, pengingat, sampai menerima pembayaran dari debitur. Menurut OJK, pengertian anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan jangka pendek untuk penjual piutang ataupun klien agar segera menerima pencairan dana yang pernah dipinjamkannya. Terdapat kegiatan anjak piutang. Yang pertama, pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Yang kedua, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir adalah mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, yang berarti perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Yang kelima, kita bahas mengenai perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura adalah bentuk pendanaan yang berbentuk pemberian bantuan modal dalam rangka investasi kepada perusahaan swasta. Tujuan modal ventura adalah membantu sebuah bisnis berkembang, di mana ketika perusahaan tersebut meraih kesuksesan, pihak investor juga akan mendapatkan keuntungan. Pada umumnya, modal ventura adalah jenis pendanaan yang sering diberikan untuk perusahaan rintisan startup di Indonesia. Hampir banyak startup yang berhasil tidak lepas dari sumber dana modal. Dapat beberapa manfaat dari modal ventura, yakni pemasaran produk lebih efisien, meningkatkan potensi usaha, dan meningkatkan likuiditas perusahaan. Yang terakhir, kita bahas mengenai dana pensiun. Berdasarkan yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta dan ditambahkan penyisian penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Adapun jenis dana pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun, yakni pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, dan pensiun cacat. Nah, dari penjelasan tersebut, aku harap kalian udah paham apa arti lembaga keuangan non-bank beserta penjelasannya. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk menonton video part selanjutnya. So, see you on the next video.